Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 7 orang, yakni 1 Reza Husni Fuadi dengan NIM terakhir 046, lalu saya sendiri Alif Arfiana dengan NIM terakhir 042, kemudian Ika Marsyal Lutfiana dengan NIM terakhir 024, lalu ada Berlian Ummu Habibah dengan NIM terakhir 0277, Ahdika Ihsan Ramadan dengan NIM terakhir 044, Firaya Fekotul Hima Effendi dengan NIM terakhir 043, dan Tasya Kaliana Sanjani dengan NIM terakhir 045 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema riset dan inovasi berwawasan konservasi. Sebelum itu, mari kita kaji dulu pengertian riset dan inovasi berwawasan konservasi. Riset dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi atau penyelidikan yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Tujuan riset adalah menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Dilansir dari Wikipedia, penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang dalam penerapan praktis pengetahuan tersebut. Menurut KBBI, penyelidikan dilakukan dengan cara mencatat dan merekam fakta melalui kegiatan peninjauan, percobaan, dan lain sebagainya dengan tujuan mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan. Jenis-jenis penelitian sesuai pedoman program kreativitas mahasiswa atau PKM tahun 2020 adalah 1. Penelitian pengembangan, 2. Penelitian dan pengembangan, 3. Penelitian eksploratif, 4. Penelitian verifikatif, 5. Riset operasi, 6. Riset pemasaran dan riset pasar. Jenis penelitian yang pertama dan kedua memiliki perbedaan. Penelitian pengembangan adalah jenis penelitian yang bertujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam tentang suatu teori pada ilmu tertentu. Sedangkan penelitian dan pengembangan yang disingkat Litbang atau R&D memiliki kepentingan komersil terkait riset ilmiah murni dan pengembangan aplikatif teknologinya. Litbang ini menjadi indikator kemajuan suatu negara. Menurut data dari UNESCO, R&D dari 4 negara dengan anggaran dan pengeluaran terbesar tahun 2016 adalah 1. USA sebesar 511,1 miliar US dollar, 2. Tiongkok sebesar 451,9 miliar US dollar, 3. Jepang sebesar 165,7 miliar US dollar, dan Jerman sebesar 118,8 miliar US dollar. Aktivitas Litbang umumnya dikerjakan oleh unit, lembaga atau pusat khusus yang dimiliki perusahaan, perguruan tinggi atau lembaga negara. Dalam konteks bisnis, R&D berorientasi pada masa yang akan datang untuk jangka panjang dalam suatu bidang ilmu dan teknologi. Di Indonesia sendiri, penelitian murni dilakukan oleh Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan LIPI, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang disingkat LAPAN, dan perguruan tinggi melalui LP2M dan lain sebagainya. Hasil penelitian yang bersifat praktis dilakukan dan dikelola oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Pusat Litbang pada setiap departemen pemerintah atau perusahaan, dan LP2M suatu perguruan tinggi. Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan memberikan definisi atau penjelasan tentang konsep atau pola. Peneliti dalam hal ini belum memiliki gambaran, definisi atau konsep penelitian. Penelitian ini bersifat kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dipandang sebagai sumber informasi. Hasil penelitian jenis ini dapat berupa 1. Topik baru lebih dikenal masyarakat, 2. Gambaran dasar mengenai topik bahasan, 3. Generasi gagasan dan pengembangan teori yang tentatif, 4. Peluang terbuka untuk penelitian lanjutan pada topik yang dibahas, dan 5. Teknik dan arah pada penelitian lanjutan atau berikutnya. Penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang bertujuan menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian dapat memperkuat dan menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya.
Definisi penelitian verifikasi menurut beberapa sumber sebagai berikut. Penelitian verifikasi didefinisikan sebagai proses memeriksa, mengonfirmasi, dan memastikan. Menurut Morsaet, sumber lain mendefinisikan sebagai konfirmasi dengan pemeriksaan dan penyediaan bukti objektif bahwa pernyataan yang ditentukan telah dipenuhi menurut ISO 9000 dan merupakan serangkaian bentuk pemeriksaan tentang kebenaran laporan, penelitian, pernyataan, perhitungan uang, dan lain sebagainya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian ini pada hakikatnya adalah penelitian terapan yang bertujuan menguji kebenaran suatu landasan teori atau hasil penelitian sebelumnya, memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Pada penelitian kuantitatif bermula dari teori yang dibuktikan dengan data lapangan. Sebaliknya, pada penelitian kualitatif bermula dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung. Dihasilkan teori dari data-data tersebut. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang alasan, pendapat, dan motivasi yang mendasarinya, serta mengungkap tren suatu pemikiran dan pendapat, dan menyelam lebih dalam ke masalah. Metode pengumpulan data kualitatif bervariasi menggunakan teknik tidak berstruktur atau semi terstruktur. Beberapa metode yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah diskusi kelompok terfokus atau diskusi kelompok, wawancara individu, dan partisipasi atau pengamatan. Ukuran sampel pada umumnya kecil dan responden dipilih untuk memenuhi kuota yang diberikan. Penelitian ini bersifat eksploratif untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu fenomena atau perilaku tertentu terjadi. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan metode observasi ilmiah untuk mengumpulkan data non-numerik. Pada penelitian kualitatif mengacu pada makna, definisi konsep, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi hal-hal, dan bukan pada jumlah atau ukurannya. Banyak disiplin ilmu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini dengan fokus utama pada elemen manusia, dari ilmu sosial dan alam. Penelitian kualitatif ini banyak digunakan oleh peneliti ilmu politik, sosial, dan pendidikan. Pengertian kualitatif adalah proses penyelidikan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dalam pengaturan alaminya. Berfokus pada mengapa daripada apa. Pada fenomena sosial dan bergantung pada pengalaman langsung manusia sebagai agen membuat makna dalam kehidupan sehari-harinya. Fokus utama penelitian kualitatif adalah 1. Individu, 2. Masyarakat dan budaya, serta 3. Bahasa dan komunikasi. Tahapan penelitian kualitatif meliputi 1. Mengangkat permasalahan, 2. Memunculkan pertanyaan penelitian, 3. Mengumpulkan data yang relevan, 4. Analisis data, 5. Menjawab pertanyaan penelitian. Dan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Variabel dapat diidentifikasikan dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku. Prosedur penelitian kuantitatif meliputi 1. Identifikasi permasalahan, 2. Studi literatur, 3. Pengembangan kerangka konsep, 4. Identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian, 5. Pengembangan desain penelitian, 6. Teknik sampling, 7. Pengumpulan dan kuantifikasi data, dan 8. Analisis data. Penelitian ini menggunakan metode dan rancangan tertentu sesuai tujuan penelitian dan sifat masalah yang dihadapi. Beberapa tipe penelitian kuantitatif menurut Suryabrata dan Danim dan Darwis, yaitu penelitian 1. Deskriptif, 2. Korelasional, 3. Kasual komparatif, 4. Tindakan, 5. Perkembangan, dan 6. Eksperimental. Dalam penelitian kuantitatif ini, teori ilmiah yang telah diterima kebenarannya menjadi acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Riset operasi. Riset ini sering dikaitkan dengan disiplin ilmu matematika terapan dan sains formal yang menggunakan berbagai model seperti matematika, statistika, dan algoritma.
Tujuan dari riset ini adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal pada sebuah masalah yang kompleks. Sedangkan manfaat dari sistem ini adalah untuk membantu manajemen mendapatkan tujuannya melalui proses ilmiah. Yang kedua yaitu riset pemasaran. Riset ini melibatkan konsumen dalam mencari informasi akurat pada bidang pemasaran. Tujuan dari riset ini adalah mengidentifikasi, menetapkan peluang dari masalah pemasaran, menciptakan, menjaga, dan mengevaluasi kegiatan pemasaran. Sedangkan riset pasar adalah untuk mengetahui apa saja yang diperlukan pasar atau masyarakat dan mengetahui para pesaing bisnis. Jadi, riset pemasaran dan riset pasar merupakan dua riset yang berbeda. Pengertian inovasi. Inovasi adalah usaha mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya. Manfaat inovasi adalah untuk menghasilkan produk baru yang bersifat inovatif. Manfaat inovatif adalah membawa sesuatu hal yang baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia dan membawa manusia ke dalam kondisi kehidupan. 3. Permasalahan solutif untuk mengatasi permasalahan terkait 3 pilar. Tema besar yang dapat digunakan dalam riset inovatif dapat mengacu kepada ketercapaian 17 tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs menggunakan pendekatan 3 pilar konservasi. Setiap tujuan tersebut terdiri atas beberapa target yang dapat diturunkan menjadi beberapa target-target kecil yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung, namun relevan dengan ketercapaian target SDGs. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs adalah kesepakatan pembangunan yang baru untuk mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang mengacu kepada HAM dan kesetaraan dalam pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs tersebut diberlakukan menggunakan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. SDGs terdiri atas 17 tujuan dengan 169 target yang merupakan kelanjutan dari upaya dan pencapaian Millennium Development Goals atau MDGs yang telah berakhir tahun 2015. PKM wadah mahasiswa untuk berlatih melakukan riset berwawasan konservasi 3 pilar. PKM adalah salah satu upaya untuk menumbuhkan, memberi wadah, mendorong, mewujudkan ide kreatif dan inovatif pada mahasiswa. Program ini diluncurkan pertama kali oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2001. Dampak positif PKM adalah peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi PT dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ide kreatif dan inovatif mahasiswa terus dikembangkan melalui PKM sehingga pedoman yang digunakan juga mengikuti perkembangan keilmuan dan kebutuhan serta tuntunan sehingga sejak 2019 diperkenalkan satu bidang baru PKM yakni PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. PKM memuat 3 kategori PKM yakni 1. PKM 5 bidang, 2. PKM KT, dan 3. PKM GFK. PKM penelitian merupakan bagian dari PKM 5 bidang yang terdiri atas PKMP, Ekstaksa, dan PKMP Sosial Humaniora. Pedoman PKMP ini dimuat pada buku 2 Pedoman PKM 2020 topik sedapat mungkin dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian pada SDGs menggunakan pendekatan konservasi 3 pilar. Tujuan umum PKMP adalah menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa terhadap persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, menemukan solusi ilmiah yang inovatif dan tepat, sehingga mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat baik bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas. Selain fokus pada kreativitas dan inovasi, PKMP diprioritaskan kepada penelitian yang mengutamakan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat yang berasal dari bidang ilmu multidisiplin, seperti perencanaan wilayah, arsitektur, pertanian, dalam arti luas, kesehatan masyarakat, dan lain-lainnya, dapat melakukan penelitian pada golongan PKMP E
atau PKM PSH dengan topik penelitian yang sesuai dengan ilmu multidisiplin yang digelutinya. Selanjutnya, rangkuman. Riset dan inovasi berwawasan konservasi dengan pendekatan 3 pilar terkait nilai dan karakter, seni dan budaya, serta sumber daya alam dan lingkungan diharapkan dapat mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini, dapat dikurangi atau diminimalkan dampak negatifnya. Teknologi atau hasil penelitian yang telah ditemukan sebelumnya dimodifikasi dengan metode yang baru sehingga hasilnya juga baru dan berbeda dengan hasil sebelumnya dan memberi manfaat yang lebih baik dan lebih luas bagi masyarakat, dapat dikelompokkan sebagai riset inovatif. Riset yang dibutuhkan adalah riset terkait teknologi, perubahan mindset, dan perilaku mendasar pada masyarakat agar untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lingkungan. Riset yang inovatif mengacu kepada wawasan 3 pilar konservasi diharapkan dapat menjadi solusi tuntas untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Tema besar yang dapat digunakan dalam riset inovatif dapat mengacu kepada ketercapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). PKM dipandang sebagai salah satu upaya untuk menumbuhkan, memberi wadah, mendorong, dan mewujudkan ide kreatif dan inovatif para mahasiswa. Program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2001 berdampak positif untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi dalam bidang kemahasiswaan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya.